Sumpah, aku sekali pegang kamera itu ketika punya temen lah yang itu juga Canon ya. Nikon itu kamera Nikon aku belum pernah pegang. Ya aku yakin aja ya. Sebetulnya sih aku punya perasaan dia tuh sebetulnya minta tolong itu hanya supaya deket dengan aku terus loh. Astagfirullahaladzim. Nah, iya betul. Enggak ya, aku itu minta tolong karena nggak ada lagi yang mau fotoin. Ya itu kan biasanya pakai HP. Ya nggak mau, karena aku punya kamera ya guys. Jadi aku minta tolong teman untuk fotoin. Ya kenapa mesti teman yang beda fakultas gitu? Karena kamu udah wisuda, karena aku nggak ada teman lain. Tapi kan bisa lagi masa satu teman itu wisuda dalam satu periode kan nggak mungkin juga, pasti ada yang wisuda bulan apa gitu. Enggak beneran, karena ya aku merasa yang deket saat itu tuh kamu gitu. Jadi aku minta tolongnya ke kamu Gitu. Terus waktu kamu fotoin aku itu ada salah satu temanku, kebetulan seneng lah ambek kowe ngono. Itu apa? Temanku adalah sahabatku satunya. Iku lho sing motone dirimu iku lho. Pecah seneng lho ambek kowe ngono. Sebenarnya itu maksudnya suka. Suka lho sama aku maksudnya. Tapi Ya waktu itu suka sama kamu gitu maksudnya. itu aku pertamanya ya ketemu sama ayah ibumu. Iya. Ya itu sebenarnya udah deket sih. Cuma kita gimana ya? Kita tuh nggak ada kata pacaran atau apa, tapi udah merasa ya deket gitu. Itu jadi inget tuh, makanya gua ya kebetulan juga temen yang gua deket sama gua juga tuh sama juga wisuda juga aja, mau gak mau Siapa ya? ya dia itu kan wisuda juga. Oh terus kamu juga nemuin kemarin? Ya nemuin aku kasih hadiah juga. Apa? Aku kasih hadiah juga ke dia itu. Iya po? Ya waktu ya masa hadiahnya sebutin enggak lah. Enggak lah. Iya Kok nggak tahu aku? Iya aku kan gantian jadi. Sedang kamu sedang sibuk foto-foto sama temen-temenmu, ya aku mampir juga ke dia. Aku WA juga, WhatsApp juga. Kamu di mana nih? Aku gini. Gitu. Oh. Ya tetep lah masa. Iya sih, iya kan teman sih dulu, teman dekat. Tuh terus. Nah ini dari situ kita mungkin udah agak ini ya lebih serius banget. Nah udah deket banget gitu. Di tahun itu kawan-kawan semua kebetulan gua ya waktu itu kan ingat kita itu wisuda bulan September 2018 karena waktu itu gua ya alhamdulillah ya dapat sedikit ya dapat bebas biaya wisuda bebas biaya kuliah. Nah karena aku dulu kan ikut beasiswa. Nah biasanya program itu pasca wisuda itu diwajibkan untuk pengabdian selama 1 tahun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah waktu itu kebetulan ya gue tetap kan ikut pengabdian, dapat tugas di tempat 3T yaitu tinggal, terluar dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan semua bisa dilihat videonya ke bawah itu ada tentang 3T itu. Nah biasanya waktu itu kamu kan pamit ke aku. Pamit waktu itu 1 minggu pasca wisuda itu kita udah berangkat. Waktu itu gua berangkat ke Kalimantan Tengah, daerahnya itu Puruk Cahu gitu. Dia tuh pokoknya di pelosok, mandinya di kali. Dan tahu nggak guys, kalian tahu kan video-video yang di Kalimantan atau foto-foto di feed Instagramnya Rizky M Fahmi itu ada yang foto-foto yang maaf ya gelap gitu karena mandinya di kali. Ya waktu itu emang gua cuma bisa mandi di kali, jadi muka sangat begitu berubah drastis, begitu hitam. Nah selama di Kalimantan setahun itu kan nggak ada sinyal tuh. Jadi tahu nggak pas kamu pamit mau berangkat mau terbangku itu masa aku tuh kayak berebes gitu. Kamu kan udah mulai ada suka karena kan waktu suka itu pas aku ngajak kamu diskusi curhat. Tapi pas aku berangkat kok kamu nggak nganterin aku ke bandara gitu? Enggak, karena aku seingatku itu aku pas pergi sama teman kosku lagi tes rahasia lah. Padahal waktu itu teman-temanku yang sama berangkat juga ya, itu dia dandanin sama cewek-ceweknya juga. Kamu nggak suruh aku nganterin sih? Ya apa benar? Aku bilang loh, aku mau berangkat loh waktu itu bilang. Ya aku cuma iyain aja kan. Maksudnya waktu itu sih berangkat jam kebetulan dapat tiket pesawat itu jam 6 banget, jam 6 pas, jam 6. Ya biasanya penerbangan awal pesawat kan jam 6. Jadi berangkat dari tempat
iya berat dari tempat tinggal itu jam 4:30 kan, jadi mesti nyampe 1 jam lebih awal aja. Aku dulu kok ya nggak peka ya. Aku cuma jawab ya hati-hati gitu. Tuh. Nggak nawarin yang ya santerin. Enggak. Oh, tapi kan aku dulu emang cuek sih. Kalau nggak sama orang yang aku emang serak. Nah gitu kawan-kawan semua itu ya. Terus pas di Kalimantan, Pas jam Nah. oh iya. karena waktu itu aku pas di Kalimantan emang sangat susah sinyal, jadi menghubungi kamu itu hanya waktu-waktu tertentu aja cuy. Jadi gue itu bisa main HP itu ketika waktu jam 11 siang sampai jam 12 siang sama waktu malam itu pun juga jarang karena mencari sinyal HP itu mesti ke atas, naik ke atas jauh. Itu yang menjadi aku kayak sangat gitu loh, maksudnya srek pertimbangan aku karena dia itu rela naik itu loh guys. Di Jawa tuh kayak rumah Menara itu. menara kayak gitu. Itu kalau di Kalimantan itu sarang burung walet itu. Iya, kalau di sini tuh kayak sarang burung walet gitu. Emang itu sarang burung walet itu, tapi bentuk kayu. Oh gitu. Dapat Iya, sinyal. dia Jadi tuh cari sinyal itu gelap-gelap kayak di apa sawah-sawah apa enggak? ya kebun. Ya di kebun malam-malam Nggak ada pasti listrik. naik ke atas. Nah tuh aku kayak merasa kok uang ini kok bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia ya, kok orang ini itu ya ulet banget, nggak nyerah gitu, padahal aku cuekin. Terus dia bela-belain naik malam-malam cari sinyal untuk hubungin aku. Ya aku merasa kayak wah gitu. Wow. Tapi kamu tahu gak coy? Bayangkan loh. Untuk mendapatkan sinyal HP itu gua mesti naik-naik ke atas, itu merenggang nyawa gitu coy. Karena kalau hanya di bawah kan nggak ada sinyal, jadi mesti naik ke atas lebih tinggi lebih bagus. Sadar itu aku. Tapi ketika gua WA dia, itu lama baresnya itu, bayangkan. Padahal itu merenggang nyawa, itu aku mencari sinyal HP itu. Mungkin kalau gua bohong, teman-teman bisa dicek, ada di konten paling bawah itu ada konten gua cari sinyal HP video itu seperti apa ketika di sana. Tapi ketika gua WA itu dibalasnya lama gitu Ya loh. gitu, aku tuh kenapa ya? Mau telepon kan gak berani juga tuh biasanya kalau telepon. Tapi waktu itu aku pernah loh Ca, yang Apa? selain aku hubungi kamu kan hubungi temen aku juga tuh, sampai video call sama temen gitu. Tapi sama dia gak berani video call ataupun gak berani WA. Ya, itu jadi yang membuat aku kayak wow gitu ya perjuangannya. Padahal aku tuh udah cuek balasnya H plus 1 hari, H plus 2 hari, H plus berapa jam dulu. Terus kamu tuh masih kekeh aja chat gitu, chat terus gitu. Kayak excited gitu kalau aku bercerita sekecap, kamu excited 2 kecap. Kayak gitu ibaratnya. Ya soalnya gini, karena ketika aku mulai tertarik dengan kamu, suka sama kamu, nah di situ aku ada rasa niat betul-betul serius sama perempuan. Jadi nggak ada lagi niat hanya untuk dekat-dekat saja, tapi emang udah pengen serius. Biasanya kan kalau deketin perempuan hanya deket-deket aja, nggak ada keseriusan ke depannya gitu. Gitu. Kayaknya selama setahun nih kali, ya kalau lebih setahun, nggak setahun, cuma 11 bulan aja ya gitu. Tapi waktu di Kalimantan itu, nah itu mulai itu kita serius itu. Iya. Namanya pas lagi LDR. Jadi kok ya aku tuh nggak cari yang lain padahal jauh. Terus dia juga nggak cari yang lain padahal jauh. Padahal kita sama-sama memiliki peluang, apalagi aku di Jawa. Ya sama, aku juga yang suka sama aku tuh banyak juga kali. Ya punya sama aku itu. Tapi kita kok nggak itu ya? Apa? Nggak cari yang lain gitu. Kok tetap setia aja, malah serius waktu LDR itu. Iya itu ya. Makanya kan itu ya itu kodaru kayak gitu kan. Jadi aku merencanakan kita menyatu gitu, walaupun pada waktu itu ya gua di Kalimantan itu sering banget ditawarin menikah sama orang sana. Tapi emang di Kalimantan gitu guys. Kemarin tuh aku cerita sama istrinya sahabatmu itu, cerita dia tuh ya, kemarin kita sambangin. Jangan sebut merek dong, malah disebut merek. Apa-apa Jahidin ya.
Ya emang betul sih, sampai temenku itu ada namanya Dede itu sampai dia menikah sama orang sana. Nggak ingin kalau cowoknya itu di Kalimantan Tengah karena katanya sih ya gitu ya di Kalimantan. Katanya aja. Ya dia bukan di Kalimantan, dia Sulawesi sih. Iya, dia makanya nggak mau di Kalimantan Tengah. Iya sih gitu. Jadi waktu itu gua ditawarin banget tuh menikah sama si A, si B, si C, sampai gua ditawarin juga mau ke arah kebun sawit, bayangkan. Tapi waktu itu ya nggak tahu kenapa emang nggak ingin aja, karena gua udah ada niat pengen serius sama Rista ini gitu. Situ pulang aku lah Justru LDR malah semakin kuat ya. kuat gitu. Terus pulang karena Mas bilang kalau ingin serius ya nanti dikenalin sama mama gitu. Apa ya kayak gitu ngomong? Iya. Apa ya sih? Iya, kalau kamu mau serius sama aku ya nanti aku lah kenalin ibu aku, terus kamu kasih WA ibu, WA mama, nomor kontaknya. Pas aku pulang ke sana. Pas kamu di sana. Oh gitu. Terus aku pun jawab iya serius itu lama loh guys, setahun guys. Aku tuh sejujurnya ya, kamu nggak tahu kan? Apa? Sejujurnya aku jawab iya mau diajak serius itu waktunya lama, hampir setahun lah. Aku dia melihat perjuangannya gitu, terus latar belakang, kemudian akhlak, terus Waduh. bagaimana sikapnya ke mamahnya. Tapi emang Mas ini itu sangat memuliakan ibunya. Wadaw. Sangat banget, nggak pernah sekecap atau sekata apapun bantah ataupun sekalipun ngasih saran, nggak pernah, ya kan? Ya. Takut sakit hati mama. Ya itu kan memang kita wajib Iya. kayak gitu sama orang tua atau. Jadi aku tuh kayak seneng. Ya kita sekesal apapun sama orang tua, daripada kita membantah lebih baik kita diam aja. Udah diam aja gitu. Padahal ada yang ingin disaranin gitu ya, misalkan ada saran ini tuh nggak baik, misalkan kasarnya ya ini nggak baik, terus AA itu ingin kasih saran baiknya gini gitu, maksudnya ini contoh kasarnya ya, tapi AA itu nggak berani gitu kasih saran meskipun untuk baik, takut menyakiti mama ibu. Jadi ya udah pokoknya iya nurut terus sama mama. Ya, tapi kan tetap kadang-kadang sebagai manusiawi ya mungkin sebagai anak juga ada rasa kesel gitu sama orang tua, tapi ya nggak pernah diutarain. Ya rasa kesel itu lebih baik kita simpen aja, gak usah udah kita diam aja, daripada kita rasa kesel kita ungkapkan, terus ketika kita mengungkapkan terus hati orang tua kita sakit, apalagi ibu, itu menjadi bahaya juga buat kita. Iya betul. Kalau hati ibu udah sakit, udah hidupku tamat semua, rezeki lu susah, ya dosa juga iya gitu kan itu. Iya waktu dulu tuh itu. Terus ada banyak hal lain lah, terutama agama ya gini guys. Jadi kan emang aku sangat minim ya hitungannya dulu itu, minim tentang perihal agama ataupun ya harus lah dengan agama yang latar belakangku kan beda dengan latar belakangmu yang ya kan, tahu kan kamu ya gitu. Jadi aku sangat menginginkan dulu itu, awalnya aku milih dia, ini udah ke ini ya langsung aja. Awalnya milih dia itu sebenarnya aku awalnya kan patah hati, sakit hati gitu. Broken heart. Sakit hati pol banget itu. Terus aku tuh biasalah orang sakit hati kan berdoanya jadinya nggak nama orang gitu, tapi deskripsi. Aku tuh minta, sebelum minta yang ini dulu tuh aku juga minta jodoh itu pokoknya selalu deskripsi sih. Nah, kalau aku ingin deskripsi, ya Allah aku ingin punya jodoh yang ini, misalkan polisi atau tentara atau dokter misalkan, pokoknya profesi yang oke gitulah. Yang dulu konon katanya jadi jaminan hidup gitu. Iya gitu. Dulu tuh aku sempat berdoa gitu loh deskripsi. Terus aku juga, Allah juga menghadirkan aku dikenalin sama orang yang profesinya itu. Nah setelah kita berjalan, maksudnya kita saling kenal, terus kita chat dengan dikasih itu, tapi nggak tahu kenapa lama-lama itu jauh gitu. Atau kalau nggak gitu aku tahu ada salah satu sih, ada beberapa yang menunjukkan dari profesi itu loh kok gini sih, kok gini gitu, kok nggak sesuai dengan ekspektasiku gitu. Terus
aku nggak mau gitu. Terus nggak mau ya nggak mau, terus dia juga nggak ada, ya wes nggak. Wes dulu itu sebelum punya pacar sih aku itu waktu awal-awal biasalah kan lagi gitu-gitu anak muda. Bucin. Enggak bucin ya, ingin yang mindsetnya kalau itu kan pasti gini gitu loh. Ya kalau mungkin dulu polisi, PNS itu akan menjamin hidup. Iya dulu kan gitu. Terus setelah dikasih sama Allah tuh selalu ngasih loh apa yang kita mau, deskripsi apapun itu dikasih terus. Tapi kalau nggak baik untuk kita ya Allah jauhkan gitu. Ya kan aku udah janji juga bahwa minta kepadaku maka aku akan kasih. Iya benar, itu emang benar-benar dikasih. Maksudnya minta itu kan ya minta itu kan lewat doa ya. Ya dia lewat doa terus dikasih. Terus itu nggak mau sebelum punya pacar, terus akhirnya aku punya pacar saat itu. Siapa? Nggak usah sebut nama lah. Tet. Nggak baik ya guys masa lalu. Dikasih itu terus ternyata juga nggak terbaik buat aku gitu. Malah aku patah hati, sakit hati, terus pokoknya gitu. Akhirnya kan aku capek gitu, capek perihal itu. Terus aku berdoa minta deskripsi, ya Allah berikan aku jodoh yang agamanya di atas aku, yang akhlaknya baik, mulia, terus yang pinter. Pokoknya semua deskripsi sebelum ada orang itu aku berdoanya semua deskripsi dalam bentuk deskripsi. Dan ternyata Allah juga kasih juga deskripsi sesuai yang apa yang aku inginkan. Iya Masya Allah kan. Terus habis itu sebenarnya ada yang lebih agamis daripada AA gitu. Emang ukurannya agamis itu kayak gimana sih? Iya beda-beda ya nggak bisa diukur lah agamis tuh. Terus itu kan hanya sebagai simbolis saja. Iya nggak bisa diukur. Terus ya Allah kasih itu, mau dilamar pakai itu loh Ar-Rahman. Terus aku waktu itu aku kayaknya belum siap. Ar-Rahman, dia ngomong apa Ar-Rahman? Ya udah hafal gitu. Masa membaca Ar-Rahman ketika Ar-Rahman tuh panjang banget Ar-Rahman ya, itu. Enggak, ya dikasih sesuai deskripsi aku ya tadi loh, ya agamnya di atas aku. Ya dikasih pertamanya bukan AA. Dikasih agamnya benar-benar di atas aku, membimbing aku, tapi sangat agama sekali menurutku ya, sangat saklek gitu. Terus aku kan juga belum siap gitu dulu itu, namanya hidayah kan beda-beda kan gitu, belum siap. Akhirnya ya nggak jadi juga, nggak tahu kenapa nggak jadi aja padahal udah fix itu. Tapi aku nggak bisa, aku merasa ya apa pantas gitu loh aku tuh siapa, terus dia siapa, merasa ya nggak pantas. Akhirnya ya kan nggak jodoh karena nggak sepadan, terlalu jomplang kan. Nah akhirnya yang kedua dikasih juga sesuai deskripsi aku, yang ya minimal lah agamanya harus di atas aku, yang bisa membimbing aku, bertanggung jawab, yang akhlaknya baik, yang pinter gitu. Tapi anehnya aku tuh nggak deskripsikan itu ya, profesi ya, seingatku. Emang kalau mendeskripsikan profesi itu kayak gimana? Ya kayak tadi yang pertama, aku ingin suami profesi ini gitu. Tapi kedua kamu nggak mendeskripsikan profesi? Enggak sama sekali. Kamu jadikan nikah sama aku kayak gini. Iya, terus YouTuber nggak mendeskripsikan apa tuh profesi. Aku deskripsinya yaitu agamanya di atas aku biar bisa memilih aku, karena aku ya Allah aku tuh ingin nggak gini aja gitu. Kamu kan tahu kan aku dulu gitu. Mungkin temanku yang lihat ini mungkin juga tahu aku gimana gitu aku. Terus Allah kasih, dan sebelum jawab itu juga aku juga itu berdoa dulu, tanya saran sahabat. Tentunya kalau cari saran sahabat itu ya sahabat yang baik. Terus waktu kamu minta saran sahabat tentang aku gimana responnya? Iya, dia semua setuju. Aku tanya sahabatku yang agamanya di atas aku gitu, semuanya yang pokoknya sahabat yang baik-baik lah, semua sahabatku semua baik lah, nggak ada yang nggak baik. Aku tanya setuju, terus
Terus ada yang nyariin aku, kamu istiqoroh gitu. Terus aku kan ya jelas lah pasti istiqoroh. Sebenarnya dulu tuh nggak lama aja yang pilihannya, ada banyak. Terus aku minta yang terbaik untuk aku, maka dekatkanlah gitu, atau beri petunjuk. Sampai aku nemu petunjuk baru aku tuh jawab iya. Aku akui. Petunjuknya itu kan kata orang ada yang petunjuk mimpi atau dan lain-lain. Aku sih enggak ya, lebih ke kemantapan hati, terus dari petunjuk dari orangnya sendiri. Kalau orangnya buruk dia akan memunculkan keburukannya, kalau orangnya baik dia akan menunjukkan kebaikannya. Terus saran teman-teman, sahabat, saran orang yang agamanya lebih dari kita. Terus pokoknya aku tuh sholat istiqoroh sampai nemu itu enggak 1-2 kali. Kalau 1-2 kali itu enggak nemu ya guys, kita harus sholatnya itu sampai nemu lah, sampai mantep gitu, mantep iya gitu, mantep. Tapi aku pernah loh mimpi juga tuh, tapi aku nggak udah patok dengan mimpi sih, lebih ke ya karena kadang mimpi itu kan bisa kita dari nggak tahu dari siapa datangnya itu kan. Iya. Dari setan juga, kasihan setan disalahin. Iya, jadi aku lebih ke kemantapan hati, juga saran sahabat-sahabat. Terus ya baca-baca gitu, caranya gimana, YouTube, pakai buku. Pokoknya aku setelah patah hati tuh lebih selektif lah intinya, lebih selektif dan sangat berhati-hati. Makanya aku bener-bener kalau ibaratnya cari pacar sama cari suami itu beda. Kalau pacar tuh ya gitu. Kalau yang penting apa, modis pakaiannya. Iya, dulu tuh yang penting modis. Udah gua dulu nggak modis banget, modis stylish. Ini nggak modis sama sekali. Yang penting kan hidup itu dulu aku tuh yang penting ya mahasiswa itu yang penting nggak. Ini aku hidup ya dari itu nggak usah banyak apa ya, yang penting mah teman-teman diskusi, baca buku, diskusi sampai malam begadang, organisasi dan sebagainya gitu. Jadi gua dulu gak pernah memikirkan penampilan sih, yang penting kan. Makanya aku nggak tertarikan dulu. Bukan cuma kadang-kadang baju ya cuma sobek-sobek aja celana. Iya, makanya aku nggak tertarik. Terus kan itu lanjut ya. Jadi aku setelah patah hati, sakit hati itu aku berdoanya deskripsi, terus dihadirkan sosok dari deskripsi yang aku inginkan. Itu terus nggak cuma satu, ada yang lain. Terus aku istiqorohkan, waktu istiqoroh terus mana yang terbaik dari ini gitu. Terus Allah di situ, Allah menunjukkan indikasi-indikasi, ya Allah berilah petunjuk, kalau dia baik buat aku maka tunjukkanlah, kalau dia nggak baik buat aku tunjukkanlah. Ya benar, Allah juga menunjukkan kalau nggak baik dari aku. Ya kemarin tuh yang pertama ya ditunjukkan keburukannya si A misalkan, kemudian sahabat juga nggak setuju, terus tiba-tiba dia juga ngilang atau dan sebagainya, atau aku melihat suatu keburukan yang nggak sengaja dari instastory atau apa gitu. Terus kalau yang kebaikan juga ditunjukkan. Pokoknya intinya sebelum ini tuh bener-bener aku selektif nemu sampai mantep banget. Pokoknya semoga Allah yang itu yang ngasih jawaban gitu. Jadi biar Allah yang menjawab gitu, bukan pilihanku. Dan ternyata nggak tahu ya kak iya terus gitu ya. Kadang-kadang udah ya, kalau kamu mau nyambung ya, kadang-kadang gini ya teman-teman semua, kalau aku ya melihat ke belakang itu bisa menikah sama Narista itu kadang-kadang kaget juga, kira kok aku bisa nikah sama dia ya. Emang jujur itu aku juga emang ini ya, suka udah mulai suka tuh ya sekitar semester berapa gitu ya. Ya itu khususnya itu ketika ada niat untuk serius itu pas setelah kuliah itu, pas wisuda. Ya di sini mungkin gua sampaikan, gua bukannya sok-sokan atau apa, emang waktu itu ketika gua masih mahasiswa kuliah itu ya kan tadi gua sampaikan gua gak pernah pacaran, artinya gak pernah mengungkapkan kamu mau gak jadi pacarku, kamu mau gak jadi gini, aku gak pernah kayak gitu. Pas
kuliah 4 tahun lebih itu gak pernah pacaran, artinya gak pernah ada ikatan sepasang kekasih gitu loh. Cuma kalau untuk deket-deket sama perempuan ya gue akui, artinya gue sangat mudah deket dengan perempuan. Ya mungkin karena efek dulu kan aktif di organisasi, jadi sering banget ketemu sama si A anak fakultas ini akibat organisasi sih lebih banyak itunya gitu. Bahkan ya tetap yang namanya dinamika kehidupan ya. Dulu aku inget loh ya, pernah aku tuh deket sama perempuan sampai tiba-tiba aku diajak ke rumahnya malam-malam tuh waktu itu di daerah Jawa Tengah juga. Tahu-taunya pas aku main ke rumah itu aku seakan-akan disambut kayak mau ramalan itu. Terus Aku inget punya di aku itu. Aku kan cuma niat main aja, bukan apa-apa, cuma nemuin main aja. Ya gimana sih orang mau main ke tempat teman itu ya cuma ngomong aku mau main ke tempatmu iya. Terus malam-malam tuh inget tuh ya sekitar perjalanan cuma 20 menit dari tempat tinggal itu jalan, itu aku disambut kayak orang mau lamaran. Ada orang tuanya, saudaranya. Padahal waktu itu aku itu penampilan biasa ya, pakai sepatu buruk juga, pakai celana main biasa gitu. Kaget tuh kayaknya ya biasa lah, tapi ya untuk ini biasa datang ngomong-ngomong ngobrol biasa. Hanya pas besoknya dia nanya ke aku, kamu itu sama aku serius gak sih? Aku mikir, emang sama ini aku ngapain? Aku bilang ya aku sama kan kita hanya teman, ya kita kan teman. Nanya setelah itu dia mungkin sakit hati sama aku. Waktu itu ya udah dia sakit hati mutusin kontak sama aku waktu itu. Bahkan pas wisuda pun dia lewat depan aku enggak menyapa. Dia sakit hati sama aku. Nah artinya itulah salah satu dinamika kehidupan yang dimana ya waktu itu udah, karena waktu itu juga aku udah ada keseriusan dengan kamu juga. Artinya ketika waktu aku udah mulai suka sama kamu itu, aku tetap deket sama banyak cewek juga. Cuma waktu itu yang aku deketin itu ya udah gitu aja, tapi sama kamu tuh enggak. Ada feel gitu. Ada feel gitu loh. Artinya ya ada feel bahwa ya aku sama dia kok ada ingin serius gitu. Hanya kita selesai kuliah ya. Waktu itu kan gue ke Kalimantan. Nah, Rista ini dia lanjut kuliah S2 ya. Dia tuh setelah selesai kuliah S1 dia lanjut S2, langsung lanjut itu di tahun yang sama gitu. Nih gue ke Kalimantan, udah di Kalimantan udah niatkan serius. Alhamdulillah, mungkin gue juga sama minta doa kalau supaya dia emang jodoh ya mohon untuk segera dijodohkan itu. Makanya pasca aku dari Kalimantan pulang itu tahun 2019, di situ kita masih menjalankan selama setahun ya. Berarti ya kemarin kita menikah tahun 2021 menikah itu. Terus ya udah sama di antara tahun 2019 ini tahun 2020 kita jalankan. Ya itu aku jawabnya iya itu ya setahun soal itu ya. Pokoknya waktu itu aku pulang ke Kalimantan, tapi aku pulang dulu ke Sukabumi. Iya, aku itu ingetnya kita mulai agak serius itu kan setelah habis wisuda ya, udah mulai rasa deket banget wisudaku. Wisuda yang mana? S2? S1. Pas kamu kesana itu kan mulai kita deket banget. Oh iya. Nah terus tapi aku jawabnya iya serius, terus mau dikenalin ke mama itu ya setahun itu ya. Aku ya berdoa gitulah, terus ternyata jadi, kan pas pulang aku dari Kalimantan. Iya mungkin. Kan aku pulang tahun 2019. Kayaknya. Nah iya, bahkan loh cuy, gua pulang dari Kalimantan 2019. Ya tadinya gue itu mau niat banget mau kuliah lagi S2 kan udah niat, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba nggak jadi kuliah gitu. Punya ada beberapa problem yang membuat gue gak jadi kuliah. Selama itu bayangkan gue nggak kerja, artinya gue nggak kerja dalam suatu ikatan itu loh. Ya mungkin coba kerja mencari uang itu mencari uang di tempat lain itu. Tapi di situ
Rista ini alhamdulillah walaupun waktu itu gua enggak kerja di mungkin dinas apa gitu ya di ikatan lembaga, dia tetap setia loh guys. Aku tuh juga mikir kok dulu itu aku itu mau ya nungguin terus LDR, karena waktu itu terus aku di Sukabumi. iya terus belum kerja kan, terus padahal yang deketin aku juga mayoritas profesi gitu. Karena Maaf ya, pernah loh Bu Remia itu kan ngomong ke aku waktu itu, Bu Demia waktu itu pas kita nikah kan itu pas ibu ayahku mau ke rumahnya Iya. mertua sepupuku, kan mobil di depan Mama di Mia. depan Mama Mia itu. Terus mobilmu itu kan ini sama dipakai sana juga menghalangi mobilku itu. Terus aku dibohongin di mobilnya sama ibu, mobilnya ngalangin, ya udah aku minta kunci kan, ya pindahin. Nah pas aku ini pindahin mobilmu itu Bu Denia itu sedang ngobrol sama ibuku, ngomongin itu. ngomongin bahwa yang mau sama Rista ini ada PNS, polisi, wah pokoknya banyak gitu, tapi dia memilih Mas Rizky. Iya, aku sih nggak tahu. Oh, aku baru tahu di situ. Aku ya nggak tahu kenapa. Aku juga sampai sekarang kenapa ya dulu kok aku tuh setia. Padahal dia kan juga belum kerja dulu itu. Terus yang deketin aku ya yang gitu profesi, terus nggak tahu ya. Itu mungkin karena ya doaku itu niatku karena yang pertama kawan-kawan itu semua mungkin. waktu itu kan aku emang habis dari Kalimantan kan sempet gue itu sakit cuy. Gue sampai Ya bed rest lah. Sakit, habis itu gue inget operasi ya. Ya, Gue itu operasi bulan ini ya Februari tahun 2020 operasi itu. Pasca operasi itu total iya bed rest total. 4 Dan aku bulan. juga masih setia loh guys. Aku juga Bayangkan lah coy, aku ya heran. gua belum kerja terus gua habis operasi total 4-5 bulan gua nggak boleh ngapa-ngapain, dia tetap masih menunggu gitu. Iya, aku juga heran sama aku. Mungkin karena ya itu sih niat awalku aku emang cari yang mungkin tolak ukurku adalah ya agama yang pertama sama akhlak. Dan anehnya aku juga nggak doa profesi sih, tapi aku pernah doa profesi ya dikasih, tapi ya itu nggak jodoh. Dan ya itu karena kan itu keinginanku, terus ternyata Allah lebih memberikan aku apa yang aku butuhkan, dan ternyata yang aku butuhkan emang aku sedang haus agama gitu loh. Jadi Allah menghadirkan yang bisa itu ngasih kehausan aku itu ternyata. Dan memang sangat benar yang aku butuhkan gitu, nggak yang aku inginkan. Bener Itu ya itu mungkin salah satu ini ya, salah satu ya rencana Allah untuk kehidupan umatnya gitu, untuk kehidupan hambanya gitu ya. Ya makanya gue juga kaget waktu itu emang setahun itu gue nggak kerja, artinya gue nggak biasanya kan yang menjadi impian mertua ataupun impian untuk nikah itu kan udah kerja gitu ya, udah kerja di lembaga ini ya, itulah kayak doaku yang pertama PNS itulah ya. inilah. Padahal kan kerja itu kan tidak hanya sebatas itu aja toh, kita masih mencari rezeki itu kan di banyak tempat juga, karena ya bahkan ya Allah itu kan menyuruh kita ketika kita setelah kita selesai sholat Jumat maka meminta kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Artinya kerja itu tidak hanya sebatas di lembaga institusi yang saat ini betul-betul digandrungi menjadi impian setiap orang, tapi kerja itu ya di mana aja, penting intinya apa, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan halal tentunya, dan kecukupan itu ya. Waktu itu ya udah setahun di situ kita menikah ya. Tapi aku masih heran ya itu apa yang aku deskripsikan ya dikasih sesuai keinginanku, tapi itu nggak terbaik buat aku, dan Allah juga menjauhkan. Dan aku minta deskripsi lagi yang sesuai kebutuhan aku, Allah hadirkan persis dengan deskripsi apa yang aku doakan. Setelah deskripsi itu didatangkan, aku lebih memantapkan ke istiqorah tadi, dan ya mantep gitu, sesuai apa yang aku butuhkan gitu rasanya. Ya itu. Jadi itu ya satu emang ya gitu guys. Ya gitu guys, kalau cari pasangan hidup yang belum nikah atau yang belum punya pasangan atau yang udah pasangan, jangan lupalah berdoa ya, gitu. penting itu. Kalau belum punya pasangan ya minta deskripsi aja gitu.
deskripsi. Tapi boleh nggak sih deskripsi itu minta? Ya gampang minta tuh boleh Boleh aja, ya, boleh ya. bebas. Gitu. Terus kalau udah punya pacaran ya dimantapkan, Iya sih. diistiqorohkan apakah terbaik atau enggak. Terus kalau udah ya segeralah nikah. Tuh. Jadi gitu teman-teman semua, kita udah terlalu panjang ngobrol panjang tentang kehidupan perjalanan kita dari awal sampai alhamdulillah kemarin kita Nikah. ditakdirkan menikah pada tanggal 27 Mei 2021. Masih baru, guys. Jadi ya sejak video ini dibikin berarti ini tanggal 23 Juni berarti sudah Mau 1 bulan. mau 1 bulan ya. Jadi ya itu mungkin mudah-mudahan video ini ya bisa menjadi manfaat ataupun menginspirasi juga ke Bapak. Sebenarnya kita itu ini nikah tahun kemarin loh yang Apa ya? tahun 2020. Apa ya? Ya kan aku minta nikah, ingin segera nikah gitu loh. Maksudnya biar enak aja, halal gitu. Aku minta nikah, terus aku minta sama kamu, kalau kamu mau sama aku kasih waktu kamu 5 bulan. Kamu kasih aku waktu 5 bulan. Aku akan lamar kamu. Apa ya? Iyalah. Lupa aku. Pokoknya aku ingin nikah tahun ini. Iya, emang waktu itu. Kalau nggak gitu ya udah nggak usah gitu. Karena waktu itu jujur ya pribadi ketika gua selama setahun itu mungkin ini salah satu godaan juga ya kawan-kawan semua. Jadi semacam mau nikah nanti gini, nanti gak bebas gini karena gua pribadi kan emang sangat suka traveling ya, biasalah terinspirasi dengan kehidupan alam juga toh. Jadi kalau aku mikir nanti kalau nikah pasti nggak bebas kayak gini gitu. Hanya ya mungkin itu qadarullah juga ya, Allah takdirkan, suratkan juga ya tetap menikah. Waktu itu kita dan jarak aku menikah itu sama ramalan nggak jauh juga ya, 1,5. Waktu itu aku sama orang tua tak ajak orang tua ke Ponorogo dari Sukabumi ya naik kereta api. Orang tuaku itu aku jemput di Solo karena waktu itu posisinya aku sudah ada di Semarang karena waktu itu sampai saat ini ya aku masih di Semarang sama dia gitu. Jadi kemarin tuh kayak kamu ngasih stand ke aku 5 bulan lagi aku akan lamar kamu. Itu tercapai gak sih? Iya tercapai. Iya loh. Oh Pak iya. Iya. Dia tuh bilang 2020 bulan Oh iya. bulan apa Agustus ya. Lo bayangkan loh. Agustus pokoknya itu dia bilang tuh pas belum dapat kerjaan kan. Iya betul. Ya kita dan orang tua kan tetap visioner ya guys. Kalau cari nikah belum kerja kan ya mana boleh gitu. Kalau secara visioner gitu, bukan secara syar'i ya. Kalau syar'i kan yang penting itu ya tetap visioner meskipun emang gitu. Terus ya udah kamu ngasih waktu aku 5 bulan akan lamar aku. Lah sebelum 5 bulan guys itu udah keterima kerja. Lah setelah keterima kerja kayaknya pas 5 bulan, kalau nggak sebelum 5 bulan itu ya lamar aku ya. Karena iya betul, waktu itu aku janji aku mau lamar kamu 5 apa itu ya bapak awal waktu 5 bulan ya. Iya pokoknya pas itu aku ngitung. Dan waktu itu gue ngomong kayak gitu bayangkan cuy, belum kerja pas ngomong. Gue ngomong tuh belum kerja, belum kerja, artinya gue belum dapat kerjaan di ya inilah biasa di lembaga ya, gitu. Iya biasa karena gua masih, orang tua kan ya. Gue masih kerja cari uang hanya untuk sendiri lewat ya sosial media, lewat itu ya. Hanya gue dapat alhamdulillah dapat kerjaan di lembaga di Jawa Tengah yang sesuai keinginan yang diimpikan, tapi yang sesuai keinginan orang tua aku guys. Jadi ya itu mungkin salah satu ya kehidupan juga ya. Padahal itu benar-benar kamu ngomong kayak gitu loh, dan itu posisi belum kerja, tapi ya qadarullah lagi pas itu tuh ya pas tercapai plek gitu guys. Gak ngerti apa 5 bulan pas itu ya 4. Meski masa itu kan masa-masa sulit ya yang sulit banget tuh mau nikah tuh bayangkan dong, sulit banget nikah itu ujiannya itu pas kayaknya mau nikah. Tapi ya tercapai, nggak tahu plek gitu. Waktu itu gua niatkan serius, udah gua ngomong ke orang tua mau nikah, dan orang tua gua juga enggak mempersulit juga, udah ayo
Iya kalau Kapan? orang tua, Waktu itu orang tuaku orang tuanya Mas ini enak, malah ingin segera nikah. ya tuh ya udah. ayahnya. Waktu itu orang tua, waktu itu gua tuh minta nikah itu mau lamaran itu bulan ini, cuma nggak bisa karena kebetulan adikku juga kan menikah tuh waktu itu bulan apa ya, adikku juga lupa. Kata orang tuaku nanti nunggu dulu selesai ini ya, santai-santai setelah adikku menikah. Ya udah habis santai-santai orang tuaku ngomong ayo kapan kita hubungi dia gini ya aku pesankan tiket orang tua ke Solo. Waktu itu kita jemput langsung ke Ponorogo. Alhamdulillah pas menikah itu pas ramalan ya menikah sesama orang tua kedua pihak ketemu hanya berjarak 1 bulan setengah ya. Iya 1 bulan setengah lah. Satu bulan setengah. Dan dulu itu sebenarnya aku juga mimpi loh. Apa? Maksudnya aku ada bayangan aku tuh ingin nikah, jarak lamaran sama nikah itu 2 bulan lah gitu. Iya. Dan ternyata juga tercapai guys. Itu mungkin bagi kita yang orang Sunda ya, artinya biasanya kalau di Sunda itu habis ramalan itu nggak akan lama untuk menikah. Itu mungkin yang paling mentok 2 minggu habis ramalan, 2 minggu kemudian itu menikah biasanya kalau di Sunda ya. Tapi kalau di Jawa itu beda. Kalau Jawa tuh kadang setahun nunggu, gila kan? Di Jawa itu ada lama banget tuh, setahun 2 tahun. Paling cepat itu di Jawa 4 bulan. Nah anaknya aku kok doanya aku ingin nikah jarak lamaran dan nikah itu 2 bulan lah maksimal. Aku doa gitu. Padahal di Jawa itu paling mepet ya 4 bulan lah. Karena di Jawa itu biasanya yang konon ya, kalau habis lamaran terus nikah mepet itu tetangga akan menganggap gini. Iya, apa hamil duluan apa biasanya gitu, seperti itu. Biasanya gitu. Kok cepet banget menikahnya? Gitu biasanya gitu kalau di Jawa. Tapi nggak tahu, aku tuh juga doa gitu. Cepet Dan aja. alhamdulillah ya tercapai karena emang mungkin kebutuhan aku ya. Nah, gitu. itu ya teman-teman semua. Waktu sudah menunjukkan Udah malam. mungkin ini sudah malam juga. Dan juga mungkin video ini akan kita upload menjadi 2 bagian ya supaya lebih seimbang juga ya. Dan mungkin juga ya mudah-mudahan video ini cerita yang kita sampaikan pengalaman pribadi dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Iya, semoga apa ya, ambil aja yang bagus-bagus cerita dari pengalaman kita. Kalau yang ada yang kurang berkenan di hati kalian ya gak usah diambil gitu. Jadi poinnya apa teman-teman semua, tetap apapun yang kita lakukan kita mesti iringi dengan doa. Makanya dan pokoknya selalu sertakan Allah lah. Jadi doa itu jangan nanggung-nanggung, ya udah minta aja. Iya nggak nanggung-nanggung, minta aja. Minta yang sesuai. banyak, nggak usah ada batas dalam meminta, ya udah bebas aja karena Bebas aja. kan udah janji bahwa mintalah kepadaku maka aku akan kasih, karena itu kan udah janji Allah juga kepada hambanya atau gitu. Pokoknya minta yang banyak lah, nanti Allah pasti kasih. Kasih sesuai keinginan kita, kasih kebutuhan kita. Tapi kalau keinginan kita itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita, pasti Allah nanti juga akan jauhkan dan pasti diganti yang jauh lebih baik. Dan ternyata ini juga lebih baik, insya Allah ya, insya Allah ini lebih baik. Insya Allah ini lebih baik dari mantanku. Mantanmu sedikit tuh. Semoga, amin. Ya terima kasih. Dan juga mungkin pesan dari gua ya, yang namanya mungkin ini penting juga untuk teman-teman semua, jangan pernah sakiti hati orang tua, terutama ibu itu. Karena ketika lu pada udah bikin ibu menangis karena kelakuan ataupun sikap lu pada, pasti apapun yang lu lakuin akan susah, baik itu rezeki, ya masalah kerjaan, itu pasti akan susah. Makanya ya kalau untuk membuat ibu menangis karena prestasi bangga terhadapmu itu ya itu sangat bagus banget, karena itu bagian dari mengangkat derajat seorang tua. Tapi kalau orang tua khususnya ibu menangis karena kelakuan lu pada, kelakuan sikap, itu menjadi bahaya juga buat teman-teman semua. Terutama laki-laki ya kan, surganya masih di mama, ibu. Nah itu tapi istri juga itu loh nyebabin kamu ke surga dan neraka. Jadi kamu di tengah-tengah. Ya. Nggak boleh ganjang-ganjing gini. Iya betul, makanya ya ini mungkin salah satu tips gua ini ya untuk menjaga orang tua itu,
sekesar apapun lu sama orang tua, lebih baik diam aja, gak usah membantah. Udah, walaupun kesel ya udah Nggak usah sama istri. ditanam dalam perut aja udah. Mungkin kalau ditanam dalam perut udah biarin, tapi kalau kesel sama istri ya diamin aja. Diamin aja, nanti juga baikan aja. Kayak Baikannya cepet banget. terima kasih, mudah-mudahan ya sampai jumpa di video berikutnya teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa diambil hikmahnya. Mungkin nanti buat teman-teman yang menonton, kalau pengen kita bikin video kayak gini lagi, silakan Apa cerita-cerita yang apa lagi yang menarik, bermanfaat atau bisa ditulis di komen. motivasi gitu ya. Silakan bang, cerita tentang ini dong, kenapa lu bisa gini sama dia. Atau cerita kisah yang bisa diambil lah hikmahnya gitu. Kayak Ya, bisa komen di bawah. komen bawah aja ya. Jangan lupa follow kami. Nanti sosial media kita akan kita cantumkan di bawah. Langsung aja lah. Deskripsi aja. Aku Rista JM. Terima kasih. Baterai udah mulai habis kameraku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.